Lilin Advent yang ketiga yang kita nyalakan, kita merenungkan tema tentang sukacita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat yang kelima dan yang keenam yang mengatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, mungkin seringkali kita berpikir bahwa sukacita yang bisa terekspresikan melalui sorak-sorai, melalui tawa, itu merupakan hal yang tunggal yang terjadi dalam kehidupan manusia pada sebuah kurun waktu tertentu. Ketika seseorang bersukacita, kemudian kita yang melihatnya mengatakan, enak banget ya hidupnya. Dia penuh dengan sukacita. Bahkan mungkin orang itu sendiri menceritakan sukacitanya. Dan kita berharap, kapan ya saya merasakan yang seperti itu? Kenapa hidup saya masih ada begitu banyak masalah? Saya ingin sekali sampai pada kelegaan itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita merenungkan kembali dua ayat yang baru saja kita baca, ternyata sukacita itu juga bisa muncul dari sebuah perjalanan pengalaman dalam penderitaan dan dalam susah payah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pernahkah kita berhenti sejenak saat kita membaca ayat ini? Kenapa orang sampai menabur dengan air mata? Bukankah kalau kita membayangkan gambaran pertanian, menabur saja, tidak perlu menangis. Tetapi ini adalah sebuah gambaran di mana usaha-usaha itu sudah dilakukan dan tampaknya kegagalan demi kegagalan terjadi. Sampai setiap kali ia menabur, yang keluar itu adalah kesedihan, tapi itu yang dia bisa lakukan. Sampai menaburnya itu dengan air mata. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kenapa tidak berjalan maju saja dengan menabur benih? Kenapa harus sampai mencucurkan air mata? Kenapa harus sampai menangis? Karena tentu ada begitu banyak hal yang sebelumnya pernah terjadi menjadi peristiwa-peristiwa yang menyesakkan. Tetapi hanya ini yang bisa dilakukannya. Dia akan terus menabur, walaupun dengan cucuran air mata, walaupun dengan kesedihan dan tangisan. Ia akan tetap melakukan bagiannya. Dan firman Tuhan mengatakan, bagi orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bagi orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya, dalam setiap hal, usaha yang seberat apapun yang kita rasa kita sedang lakukan saat ini, kalaupun sampai dengan menangis mencucurkan air mata melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, percaya tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati karya-karya kita sekalipun di tengah air mata. Tuhan memunculkan sukacita demi sukacita pengharapan ketika kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita masih bisa lakukan dan berharap kepada Tuhan. Kiranya kita boleh meyakini sukacita yang seperti itu secara khusus di masa-masa ini. Ketika berita-berita masih menggelisahkan kita, ketika duka terus kita dengar, dan bahkan ada begitu banyak hal yang lain yang menjadi pergumulan hidup kita sehari-hari yang terasa begitu menyesakkan di tengah keluarga. Mari terus tabur kebaikan, tabur cinta kasih, tabur damai, tabur teladan iman, tabur apapun yang baik. Terus tabur, bahkan ketika kita merasa begitu sakit, dengan mencucurkan air mata pun jangan tabur kebencian, tabur segala yang baik. Maka kita percaya Tuhan akan memberkati setiap karya kita, dan bahkan Tuhan akan menolong kita untuk memanen, membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Kalau kita menyerah di titik ini, bagaimana Tuhan bisa menyatakan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita di depan? Mari
dengan meyakini sukacita dari Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang berusaha selalu bersama dengan Tuhan. Dengan semangat itu mari kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Percaya Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatunya dalam rancangan Tuhan. Jangan menyerah, terus bersukacita mengupayakan semuanya, sebab kita tahu jerih payah kita bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin.